Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Karena salib-Mu kami ada di sini. Karena kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk anugerah, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kau memberikan kami kesempatan pagi ini untuk kami beribadah kepadamu. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, menyatakan rasa ucapan syukur dan terima kasih kami untuk apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap pesan yang kami dengar pagi ini boleh memberkati kami, mengubah cara berpikir dan cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 13 ayat 51 dan ayat 52. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah harta yang lama dan harta yang baru. Bagaimana Tuhan memakai setiap potensi yang kita miliki dan kita pergunakan bagi kemuliaan-Nya. Matius pasal 13 ayat 51 dan ayat 52. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Murid-murid Yesus memiliki latar belakang agama Yahudi. Semua orang Yahudi termasuk bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia biasa, seumur hidupnya mendedikasikan waktu dan tenaga mereka, bahkan materi mereka untuk belajar yang namanya hukum Tuhan. Apalagi kalau ia seorang ahli Taurat, dia telah melewati fase pembelajaran yang panjang. Sedikitnya ada 3 tahap pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak Yahudi. Dan ini juga ditempuh oleh Tuhan Yesus. Tahap pertama itu biasa disebut Beth Sefer. Beth Sefer ini disebut juga rumah buku. Ini untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Di sana mereka belajar banyak hal, termasuk ilmu pengetahuan umum. Belajar juga membaca dan menulis. Pada zaman itu belum ada pendidikan formal. Jadi di sinagog, di tempat itulah mereka diajar. Sinagog itu nama sejenis tempat ibadah untuk orang Yahudi yang berbeda dengan bait Allah. Ada di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Dan biasanya setiap daerah tertentu punya namanya sinagog. Kekristenan sepertinya mengambil manfaat dari sini. Ada rumah-rumah ibadah yang kita pakai sekarang ini sebenarnya tiruan dari sinagog. Mungkin saudara kita juga demikian, sepupu kita. Selain rumah ibadah yang ada di pusat Yerusalem yang disebut Bait Allah, mereka ada yang namanya sinagog. Di sinagog itulah mereka belajar dari kecil, dari 6 hingga 12 tahun untuk tahapan pertama. Sasaran untuk umur 12 tahun mereka sudah harus hafal 5 kitab Taurat Musa atau 5 kitab Musa. 5 kitab Musa ini harus sudah hafal di luar kepala umur 12 tahun. Bukan dibaca, dihafal sampai luar kepala. Mungkin Bapak Ibu sudah luar kepala juga ya. Saking luar kepalanya gak ada satu ayat pun ingat. Tapi kalau anak Yahudi benar-benar hafal di luar kepala titik komanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, menyelesaikan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tetapi mereka menghafalkannya.
Tidak heran kalau anak-anak Yahudi, orang-orang Yahudi itu orang-orang tercerdas di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sekarang menguasai ekonomi dunia. Karena memang cara belajarnya yang luar biasa. Itu usia 6 hingga 12 tahun. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap Bet Midrash, disebut juga rumah belajar. Ini untuk anak usia 12 sampai 15 tahun. Hanya the bestnya dari mereka yang sudah lulus di tahap pertama yang bisa masuk sini. Jadi kalau mereka tidak melewati fase yang pertama, Bet Sefer, mereka tidak bisa masuk Bet Midrash. Sasaran dari kelas atau tempat pendidikan ini, umur 15 tahun mereka sudah harus hafal di luar kepala kitab Kejadian sampai Maleaki. Kitab apa? Kejadian sampai Maleaki. Bukan membaca, menghafal di luar kepala. Kejadian sampai Maleaki. Sampai sekarang ini mereka masih berlakukan. Sampai sekarang. Rata-rata mereka masih melakukannya. Nah, itu yang disebut dengan Bet Midrash. Jadi usia 15 tahun mereka sudah harus hafal di luar kepala kitab Kejadian sampai Maleaki. Kemudian tahap terakhir yang disebut Bet Talmud, rumah guru, itu usia 15 sampai usia 30 tahun. Ini disebut juga the best. Jadi mereka yang the bestnya dari tahap 1-2 masuk ke sini. Dan mereka ini umur 30 sasarannya sudah selesai dan baru bisa disebut sebagai guru besar atau rabi. Dan Yesus sudah disebut 54 kali dalam Injil dengan sebutan guru atau rabi. Orang yang lulus di sekolah ini, di pendidikan ini, petuah, kata-katanya, nasihatnya itu disebut kuk. Jadi saudara tahu Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ketika Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu. Belajarlah kepadaku." Itu konteks kuk di sana adalah petuah, nasihat-nasihat seorang guru besar atau rabi. Dalam Alkitab ada contoh lain selain Yesus yang disebutkan adalah Ezra. Ezra pasal 7 ayat 6. Pada zaman itu, saudaraku sekalian, orang seperti Ezra ini mahal harganya. Orang yang ahli kitab zaman itu bukan orang biasa. Kalau sekarang itu jajar dengan profesor, doktor, dan mereka bisa mendapatkan apa saja. Itu sebabnya Ezra pasal 7 ayat 6 dikatakan di sana bahwa raja memberi dia segala yang diinginkannya. Jadi ini lahan basah. Bagi orang-orang pada zaman itu menjadi guru, menjadi rabi itu lahan basah. Ya, saya berharap sekarang tidak dipakai dalam pengertian negatif. Orang belajar sekolah Alkitab jadi lahan basah cari duit. Jadi lahan basah untuk mendapatkan materi. Tetapi zaman itu ini terjadi. Murid-murid Yesus memiliki sebuah warisan pengetahuan agama yang baik dari orang tua mereka, dari budaya mereka sewaktu datang kepada Tuhan Yesus. Juga beberapa ahli Taurat. Jadi waktu mereka menerima pelajaran tentang kerajaan Allah, kemungkinan besar murid-murid itu sudah melewati tahap Bet Sefer, Bet Midrash. Kemungkinan besar, minimal level 1. Karena untuk masuk level 2 saja, saudara, itu biayanya sangat tinggi sekali. Yang kedua, ada kemungkinan banyak orang gagal. Kenapa gagal? Karena ada urusan keluarga, urusan bisnis keluarga yang harus di cover. Dan kalau sudah sampai level 2, itu bisa dikatakan tidak boleh ada pengecualian. Izin juga tidak boleh. Makanya
Kalau ada orang mengatakan waktu dalam undangannya mereka mengatakan aku mau menguburkan ayahku dulu, aku ikut guru nanti aja. Itu karena sebenarnya sebuah alasan. Belum tentu hari itu ayahnya sudah meninggal. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang. Itu sebagai satu alasan bahwa kalau sudah ikut guru, itu sudah tidak bisa lagi ada alasan untuk pusing dengan urusan keluarga. Gak boleh, fokus di situ. Tinggalin pekerjaan, tinggalin segala sesuatunya, ikut guru, di training, dilatih. Itu sebabnya kita mengerti mengapa pada usia 30 Tuhan Yesus baru melayani keluar. Itu juga kita sebabnya mengerti mengapa waktu murid-murid dipanggil mereka langsung meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya dan langsung ikut Tuhan Yesus. Karena memang saudaraku sekalian itu budaya pada waktu itu. Jadi selain itu untuk masuk tahap 2 seseorang itu harus mendapat satu undangan dari rabi yang terkenal. Jadi kalau nggak diundang, nggak diajak, nggak bisa. Jadi Yesus pada waktu itu ada seorang rabi yang terkenal. Jadi waktu Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas menerima undangan itu, mereka begitu merasa istimewa sekali. Karena itu undangan untuk mereka melanjutkan tahap berikutnya. Itu budaya pada waktu itu. Jadi saudaraku sekalian, dari sini kita belajar 2 pengertian. Pengertian yang pertama, bahwa segala pengetahuan umum dan keterampilan lama seseorang itu bisa berguna dalam arti untuk kepentingan kerajaan Allah atau dalam upaya untuk bisa menangkap nilai-nilai kerajaan Allah. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang-orang pada waktu itu yang sudah punya basic agama lama, kepercayaan lama, itu secara pengetahuan umum terpakai. Termasuk keterampilannya terpakai. Itu bisa digambarkan dalam konteks ini harta yang lama. Nah, harta yang barunya itulah Injil Kerajaan Allah. Harta yang lamanya adalah perbendaharaan lamanya. Semua pengetahuan lamanya termasuk keterampilannya. Hal-hal lama yang baik bisa berguna bagi kepentingan kerajaan Allah seperti pendidikan moral agama yang baik. Itu bisa berguna. Tradisi keluarga yang baik, pendidikan akademis dari SD, SMP, S1, S2, doktor, profesor. Segala keterampilan yang kita pelajari seumur hidup itu bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan agar kita membuang semua yang pernah kita pelajari di masa lalu waktu kita mengikut Yesus. Kemudian kita hanya melulu mengurus urusan agama atau urusan religius saja. Tidak, kekristenan tidak pernah mengajarkan demikian. Salah besar kalau misalnya orang ke gereja kemudian mencoba mengosongkan semua pikiran dan ilmunya dan mengatakan bahwa ilmu-ilmu kita bertentangan dengan firman Allah. Memang secara nilai-nilai, secara prinsip, secara sistem kemungkinan besar ada perbedaan-perbedaan mendasar nanti di bagian 2. Tetapi secara umum ilmu kita berguna. Yesus tidak pernah mengajarkan kita membuang, melupakan semua yang pernah kita pelajari dulu waktu kita datang kepadanya. Tetapi kita harus melihatnya dalam terang yang baru. Dalam terang yang baru. Termasuk dalam penggunaannya. Semua ilmu kita, keterampilan kita harus digunakan dalam perspektif, dalam terang yang baru. Kalau dulu kita punya ilmu, kita gunakan untuk menaikkan nilai diri kita. Menaikkan harga diri kita. Semakin tinggi lulusan kita, semakin tinggi nilai diri kita. Kalau dulu kita punya keterampilan, kita punya skill khusus untuk semata-mata untuk mencari uang dan memperkaya diri. Sekarang semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang nanti akan saya ajarkan di retreat youth. Bagaimana mereka harus mengerti dimensi
yang paling mendasar untuk sampai mereka mengerti tujuan hidup jangka panjang. Tujuan akhirnya menjadi seperti Kristus. Tetapi dalam jangka pendek mereka harus mengerti. Mereka harus menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat. Untuk bisa berguna, bermanfaat, mereka harus punya bekal. Mereka harus rajin belajar, bertanggung jawab. Mereka harus punya ilmu yang cukup. Supaya mereka menjadi pribadi yang berguna bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya Alkitab mengatakan apa yang kita lakukan kalau kita sudah di dalam Tuhan. Itu hanya satu muaranya. Memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Semuanya orientasinya itu. Kita punya keterampilan yang luar biasa, orientasinya ke sana. Termasuk dalam segala hal yang kita lakukan hanya satu. Kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi ilmunya dibuang? Tidak. Keterampilannya dibuang? Tidak. Kritisnya dibuang? Tidak. Makanya salah kalau misalnya orang masuk gereja langsung didoakan. Setiap roh kritis, saya usir dari ruangan ini. Ya akhirnya orang tidak mau punya sifat kritis lagi. Kritis itu baik, kritikus itu yang tidak baik. Suka mengkritik itu yang tidak baik. Tetapi jiwa kritis dan ideal itu baik. Misalnya, ini kenapa ruangan kok bau pengap ya? Ini pasti ada yang salah dengan ruangan ini. Oh ternyata WC-nya mampet misalnya. Ini kok kenapa khotbahnya kok nggak masuk ya antara ayat yang disampaikan dengan aplikasinya kok nggak nyambung ya. Ini pendeta belajar apa enggak sih? Nah itu boleh. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melihat buah, untuk menguji buah itu harus kritis. Kalau sesat saudara jangan ada di dalam ruangan itu. Kalau ini sesat saudara keluar dari ruangan. Harusnya begitu. Kalau saudara duduk di satu ruangan ya, kemudian khotbahnya jelas-jelas sesat, saya anjurkan berdiri dan keluar dari ruangan itu. Itu jauh lebih bagus. Tapi nggak menghormati dong. Justru saudara menghormati Tuhan dengan cara itu. Kalau itu benar-benar saudara perhatikan dan benar-benar sesat. Di sini harta kita yang kita miliki dalam konteks pengetahuan, keterampilan, memiliki makna yang baru. Dimensi yang baru. Dulu kekayaanku, keterampilanku, pengetahuanku cuma begitu-begitu aja maknanya. Sekarang tidak. Sekarang dengan pengetahuanku, dengan hartaku, dengan keterampilanku, dengan kecerdasanku, aku bisa memberkati banyak orang. Rata-rata murid Yesus hanya seorang berpendidikan yang bisa dikatakan rendah. Dia bukan seorang yang berpendidikan tinggi. Namun Allah bisa memakai mereka luar biasa. Tetapi saudaraku sekalian, kita harus juga membuka mata kita bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang memiliki ilmu dan keterampilan yang lebih baik, seperti Paulus misalnya, jauh lebih efektif dipakai Tuhan. Minimal ada 13 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Musa minimal 5 kitab. Paulus sama Musa ini mungkin pendidikannya sejajar. Hanya Musa menempuh pendidikan di istana Mesir. Paulus menempuh pendidikan setara dengan tingkat yang ketiga. Itu sebabnya dia mengatakan aku seorang Farisi, ahli kitab. Dalam melakukan hukum Taurat aku tidak bercacat. Aku tidak lalai. Aku memenuhi semua kewajiban hukum Taurat. Jadi ada orang-orang yang memang secara skill dan pendidikan hebat dipakai lebih hebat. Betul lah orang bijak berkata, kondektur dipakai Tuhan, direktur lebih dipakai Tuhan. Artinya begini, memang dalam segala kesederhanaan kita Tuhan tetap bisa pakai kita. Tapi kalau kita memaksimalkan diri sejak muda, kita lebih bisa efektif dipakai Tuhan.
Itu sebabnya salah sekali kalau misalnya orang tua ya, kalau anaknya pinter, cerdas, sekolahkan di sekolah yang terkenal, biaya mahal. Kalau perlu S1-nya nanti di luar negeri, S2-nya di luar negeri. Tapi kalau anaknya, maaf nih, IQ-nya agak tiarap gitu, terus kemudian suka bengong, ngeces, cocok sekolah Alkitab. Kenapa? Kan dipikir sekolah Alkitab itu tidak perlu pinter, tidak perlu cerdas. Yang penting mau saja. Melayani Tuhan tuh gak perlu pinter, gak perlu cerdas, gak perlu terampil. Yang penting mau saja. Yang penting setia bro. Yang penting banyak doa bro. Doa setia tapi kalau tidak belajar rajin, kau tidak bisa efektif dipakai Tuhan. Salah kalau seorang misalnya mengatasnamakan urapan, mengalir oleh roh, tapi tidak mempersiapkan diri dengan keterampilan-keterampilan yang memadai, dengan pengetahuan yang memadai. Aktivis di sini, para pelayan Tuhan, kau harus mengerti firman, kau harus pintar, kau harus terampil. Kau tidak boleh asal ngomong di mimbar. Kalau kau dikasih kesempatan sharing di Komsel sebagai PKS, kau harus pintar. Kau harus menguasai kebenaran firman Tuhan. Kau gak boleh sesat. Apalagi kalau kau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam level-level tertentu. Kau harus betul-betul mengerti apa yang kau sampaikan. Kau harus mengerti skillnya menafsir basic. Kau tidak boleh sembarangan berkata, enggak apa-apa. Yang penting aku setia. Tuhan tahulah hatiku. Ya Tuhan tahu hati kita. Tapi kalau kita menyesatkan, Tuhan berperkara dengan kita. Kalau saudara tidak belajar firman, sudah malas-malasan, mungkin juga suatu hari waktu usiamu sudah senja dan bertobat, Tuhan bisa pakai juga untuk memenangkan anak cucu. Tapi waktu masih muda engkau belajar rajin, engkau ngerti firman, engkau punya keterampilan hebat. Engkau bukan hanya memenangkan keluargamu, engkau bisa memenangkan satu perusahaan, satu kota, satu negara. Melalui pelayananmu. Saya berdoa di SBC ini ada orang-orang yang bisa mengubah sejarah. Bukan sebatas keluarganya. Bukan sebatas lingkungan kecilnya. Kalau bisa, negara kita. Ada raksasa-raksasa teologi yang hebat di kemudian hari. Seperti John Wesley, Charles Wesley. Kenapa? Hanya pas-pasan saja. Orang bangga dengan pas-pasan. Khotbah pas-pasan. Main musik pas-pasan. Nyanyi pas-pasan. Gak boleh begitu. Saudara kalau begitu itu meremehkan kuasa Tuhan. Padahal kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh, mungkin saudara dipakai Tuhan lebih lagi. Tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang tertentu di dalam Alkitab yang justru seperti direstui Allah, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang hebat dan dipakai untuk kemuliaannya. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Basalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Perhatikan ayat ini. Dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan. Minggu depan, minggu siang kita akan belajar bagaimana memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana kita mengalahkan sikap atau sifat mediocre, pas-pasan dalam diri kita. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah merasa melakukan sesuatu, sudah merasa pas gitu, sudah nggak mau lagi lebih keras lagi mencapai sesuatu yang lebih baik. Untuk apa? Bukan untuk nilai diri kita, untuk pekerjaan Allah, untuk nama Tuhan lebih diagungkan. Jadi salah sekali kalau misalnya seseorang itu membuang semua ilmunya, membuang semua keterampilannya waktu orang pelayanan. Harus dibalik.
Gunakan semua ilmumu untuk pelayanan semakin maksimal. Yang pintar komputer, pakai itu untuk pelayanan. Yang pintar bahasa Inggris, pakai itu untuk pelayanan. Yang pintar bahasa Mandarin, pakai itu untuk pelayanan. Yang pintar masak, pakai itu untuk pelayanan. Apapun kecakapanmu bisa berguna dalam ladang pekerjaan Allah. Salah kalau kita mau buang dan kita melulu hanya belajar Alkitab, salah. Kita harus terampil di banyak hal. Saya masih belajar ilmu manajemen, saya belajar leadership. Saya belajar juga hal-hal yang lain yang tidak berkaitan langsung dengan pengetahuan Alkitab. Saya belajar buku pertumbuhan gereja, hampir seluruh buku pertumbuhan gereja. Saya belajar buku-buku leadership dari semua sisi, termasuk leadership secara umum. Bahkan saya membaca buku-buku marketing. Jangan kita sudah alergi dulu dengan ilmu-ilmu yang sifatnya mungkin kita anggap sekuler. Sekuler tidak sekuler itu bukan terletak kepada jenisnya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Pekerjaanmu, ilmumu menjadi sekuler kalau itu kamu pakai untuk kepentinganmu sendiri. Tapi itu menjadi rohani kalau kamu pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya masih ingat seorang anak murid saya dulu yang saya bimbing pelayanan di Singapura. Terus saya tanya, kan dia dulu rajin sekali pelayanan bersama dengan saya. Terus dia pergi ke Singapura, tinggal di sana. Saya tanya, kamu sekarang pelayanan apa? Puji Tuhan Kak, aku sekarang membantu perintisan gereja. Kamu ngapain di situ? Belajar apa? Kamu melakukan apa di situ? Aku main gitar Kak. Hah? Main gitar? Sejak kapan kamu bisa main gitar? Terpaksa Kak. Karena gak ada orang dalam persekutuan itu dan ya saya harus belajar. Wah, saya lihat dalam hati saya gini. Dulu kalau kamu sejak masih remajanya, waktu sama-sama dulu dan kamu mau belajar gitar dengan baik. Kamu waktu nyampe itu tidak sekedar belajar. Kamu sudah bisa ngiringin lagu di sana dan sudah jadi berkat di sana. Nah banyak orang sekarang gini ya. Tunggu pelayanan datang, baru setelah pelayanan datang baru persiapan. Terlambat. Persiapan. Waktu kesempatan datang, siap. Satu lagi, dia seorang yang sangat bagus di bahasa Inggris. Terus dia bilang, pelayanan saya menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi gereja yang satu ini gereja yang besar, yang gereja kecil tadi dia main gitar, yang di gereja besar dia menerjemahkan. Jadi misalnya pembicara berkhotbah dalam bahasa Inggris, dia langsung menerjemahkan dalam satu ruangan tertentu dan orang bisa langsung mendengar artinya. Oh, begini toh. Arti dalam bahasa Indonesianya. Siapa bilang bahasa Inggris itu tidak kepake? Kalau saudara belajar Yunani Ibrani tidak bisa bahasa Inggris, pasti saudara tidak bisa dapat nilai yang baik. Karena parsingnya itu pakai bahasa Inggris. Tidak bisa pakai bahasa Indonesia langsung. Jadi kalau pendeta malas belajar bahasa Inggris, maunya bahasa Jawa atau bahasa Batak atau bahasa Medan, bahasa yang lain, saudara kesulitan parsing Yunani Ibrani. Saudara kesulitan nanti menerjemahkan dalam bahasa Yunani Ibrani. Ya kalau pendetanya malas belajar ya nggak usah lah. Ngapain mesti lihat bahasa aslinya segala macam. Ngapain mesti di eksegese. Udahlah kira-kira artinya begitulah. Ngertilah, Tuhan tahulah. Tuhan mengertilah. Malah ada lagunya kan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Iya betul, Allah itu mengerti. Latar belakang pendidikan kita terbatas. Dia ngerti kok. Saya juga mengerti ketemu dengan hamba-hamba Tuhan juga yang pendidikan terbatas. Kesempatan belajar lagi terbatas. Gak apa-apa, Tuhan ngerti. Tetapi belajar itu gak bisa dibatasi dengan hanya secara akademis. Pendeta kalau
kurang dari 2 buku dibaca dalam 1 minggu saja, menurut Andar Ismail itu pendeta belum bertobat. Bagaimana kita bisa mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain sementara kita ada dalam kekosongan? Tidak bisa. Puji Tuhan, aku bukan pendeta, jadi aku gak usah belajar. Siapa bilang? Di bidang saudara harus belajar. Kalau saudara bergerak di area marketing, sales, terus kembangkan diri di sana sepintar-pintarnya, sebagus-bagusnya. Tidak boleh malas-malesan, harus pinter. Kalau saudara bergerak di usaha kuliner, saudara harus kreatif. Harus pinter masaknya. Penyajiannya juga harus enak dilihat, cepat. Kalau enggak, pelanggan lari. Ada yang bilang, wah kalau SBC ada yang buka restoran pasti ramai. Kan sekali makan kita 20 orang, 30 orang. Saya bilang, belum tentu. Kenapa? Karena saya orang yang cukup tega. Cukup tega. Artinya begini, kalau misalnya nih contoh, salah satu di antara saudara yang usaha kuliner, tapi maaf nih, pelayanannya lama, galak, jorok, tempatnya sempit, maaf, kemungkinan besar saya datang pertama dan terakhir juga. Walaupun saya ini pendeta saudara, saya harus tega. Untuk apa? Untuk edukasi untuk saudara. Saudara harus mengembangkan diri sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya di bidang saudara. Karena ilmu saudara akan bermanfaat bagi kepentingan kerajaan Allah. Kalau anak-anak muda sekarang ngalir saja, main gadget saja, nggak bisa apa-apa nanti waktu saudara kerja. Nilaimu di perusahaan, nilai gajimu juga kecil. Saya bilang sama anak saya, Theo Daryl, Papa tidak selalu bisa mendampingi kalian. Tetapi kalau kalian punya ilmu, punya skill, punya keterampilan minimal, kalian bisa hidup, bisa survive. Tetapi kalau kalian tidak punya ilmu, walaupun banyak berdoa, tidak punya keterampilan khusus, repot juga ngelamar kerja. Nanti ditanya, siapa namanya? Theo Christy. Oke. Theo Christy sekolah di mana? Menara Tirza. Dulu di Betel. Papamu kerja apa? Pendeta. Kamu punya keterampilan apa? Berdoa. Loh kok berdoa? Selain berdoa, kamu ngelamar kerja di sini, kamu punya keterampilan apa? Selain berdoa? Pelayanan di gereja. Ya, pelayanan apa? Jadwal asyar. Selain itu, foto-foto. Selain itu, jadi kamu kesini mau ngelamar apa? Terserah bos lah. Ini bos juga bingung. Kita ngelamar kerja kan harus sesuai dengan skill kita, keterampilan kita. Gak bisa. Bos suruh nyesuaiin diri dengan kita. Kita nyesuaiin diri dengan perusahaan. Kita bawa skill kita bawa kemampuan kita. Seperti kita jual di sana. Nih loh bos, kalau aku kerja di sini, aku bisa bikin perusahaan bos maju. Kira-kira sama Tuhan kita begitu gak? Orang ya kalau masih muda, seger, gak benar-benar belajar, gak dipakai untuk melayani Tuhan. Nanti kalau udah maaf nih, udah tua, renta, sudah jalannya sudah tertatih-tatih, sakit-sakitan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepada. Pakailah Tuhan, pakai seluruh hidupku. Malaikat, apanya mau dipakai? Sudah tak tersisa. Walaupun Tuhan tetap menghargai doa, mungkin hal-hal sederhana yang dilakukan, tetapi gak efektif lagi. Jadi kalau kita masih muda, kita seger, kita punya potensi untuk bisa memberkati banyak orang. Untuk melayani Tuhan sejak kita masih muda, masih seger.
Tetapi kalau nggak bisa apa-apa juga repot dalam pelayanan. Bisa singer? Boleh dicoba sih. Pernah singer? Belum. Pernah nyanyi? Oh sering. Di mana? Kamar mandi. Pernah olah vokal? Kakak pernah. Oke, kamu bisanya apa? Mungkin aku bisa nyapu ngepel. Pernah di rumah nyapu ngepel? Gak pernah sih. Pembantu saya 5 di rumah. Terus kamu melayani pekerjaan Tuhan mau melayani apa? Asyir ya asyir. Aku tuh orang kalau ketemu orang minder ya Pak. Gak bisa aku senyum-senyum aja susah gimana. Oke, sekarang kamu mau bagian apa? Pelayanan apa? Bingung. Karena gak bisa apa-apa. Cerita sekolah minggu gimana? Cerita sekolah minggu. Aduh, aku sama anak sekolah minggu tuh paling gak sabar. Aku mau citakin tuh anak-anak. Yang berdiri di depan ini juga pernah ngalami begitu saudara. Waktu awal saya sekolah SMTB dulu, setingkat SMA. Saya ngelamar pelayanan dengan satu teman saya yang pintar musik. Sekarang jadi gembala jemaat menggantikan papanya. Orang Papua. Kita berangkat bersama-sama sama item lah ya. Terus kalau nanti di tayangan YouTube dia dengar, dia sadar, dia tahu itu yang dimaksud dia. Kita masuk ke satu gereja kecil di pinggir jalan, kita ikut ibadah youth-nya, habis ibadah youth, kita ketemu youth pastornya. Kita ngomong berdua sama saya, terus dibilang, kita kan mau ngelamar pelayanan. Oh, kita mau ngelamar pelayanan. Berdua ngomong, berani ngomong mau melamar pelayanan. Terus ditanya, bisa apa? Nah itu repot tuh. Dia bilang bisa apa? Saya mau jawab apa tuh? Bisa apa? Bisa apa? Kamu bisa apa waktu dia ngomong sama saya? Apa ya? Masalahnya saya ini baru keluar dari kerjaan jadi pembantu rumah tangga. Selain nyapu ngepel, saya tidak punya keterampilan yang lain. Nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Oke, itu keterampilan saya. Pertanyaannya di gereja pakai enggak untuk itu pada waktu itu? Nah, tapi yang teman saya ini pinter main keyboard. Terus tanya sebelahnya, kalau kamu? Saya bisa main keyboard. Besok kamu ketemu saya. Saya ini. Dia yang dipakai, saya kagak. Itu saya ngerenung loh. Oh iya. Kalau saya nggak punya keterampilan, mau apa yang dipakai? Akhirnya saya nganggur lama gitu. Ada satu kakak kelas, saya minta pelayanan sama kakak kelas itu. Saya bilang, kok boleh nggak saya ikut pelayanan sama Koko? Kamu mau pelayanan apa? Apa aja. Yang penting aku mau belajar melayani Tuhan. Karena aku sekolah Alkitab juga, aku harus melayani Tuhan. Oke. Pelayanan juga terbatas dalam pengertian saya pada waktu itu di gereja kan. Jadi, oke, kamu ikut saya. Nanti Sabtu ketemu ya. Nah, ditemukanlah dengan pendeta senior di sana, ngobrol-ngobrol, tanya juga. Sama tak pertanyaan. Kamu bisa apa? Aduh Om. Kenapa ya semuanya tanyanya begitu, kamu bisa apa? Masalahnya saya ini gak bisa apa-apa. Kamu pernah cerita sekolah minggu? Belum Om. Kamu pernah pimpin pujian? Belum Om. Kamu pernah khotbah? Di OSIS Om. Ya sudah. Kamu saya terima. Diterima. Mulai minggu depan atau mulai hari ini kamu bisa langsung mulai. Wah senang banget. Udah diterima saya. Tahu gak? Waktu diterima terus kemudian pekerjaannya apa? Itu ada sepeda. Kamu ke cabang. Apain Om? Bersihin ruko. Saya pikir saya worship leader. Cerita sekolah minggu. Atau khotbah. Tapi suruh bersihin ruko. Sore kamu pasang kabel. Siapin kabel-kabelnya. Sama tata kursi. Ya Om. Sudah. Kamu boleh keluar. 4 tahun pertama kurang lebih pelayanan saya. Nata kursi. Nyapu ngepel. Semua seksi kebersihan di gereja. Kalau retreat. Itu saya. Kalau yang lain worship leader. Saya hanya nunggu. Saya
ngeliatin. Saya terbengong-bengong. Itu orang pintar bener ya. Kok bisa masuk sih? Gimana cara masuknya sih? Terus adik saya itu kan kalau Parno ini kan pintar main keyboard. Jadi saya iri hati. Kok aku gak bisa main keyboard, dia main keyboard bisa. Gimana caranya? Ya sudah aku belajar sama dia. Gak bisa juga. Bertahun-tahun pelayanan saya ya belajar untuk yang lain juga. Tapi proses belajarnya itu panjang. Sampai akhirnya senioritas bilang, oke, kamu nanti pimpin pujian ya. Ini pertama kali saya pimpin pujian di WBI. Wanita Betel Indonesia. Dan saya paling ganteng. Waduh, bukan besok minggu depan. Jadi pergumulan 1 minggu itu panjang sekali. Gimana milih lagunya gimana? Nanti masuk nadanya gimana? Itu stres dulu. Untungnya waktu WL pertama saya tidak terlalu parah-parah amat. Dijadwal untuk WL berikutnya. Cerita sekolah minggu juga begitu. Awal hanya dampingin, lama-lama suruh doa, suruh cerita. Khotbah juga begitu. Khotbah pertama di doa malam, suntuk. Jadi benar-benar suntuk itu. Karena kami lelah juga, capek juga. Itu yang hadir hanya beberapa gelintir orang. Saudara-saudara, Allah mengasihi saudara. Teori, belum ngerti. Belum menjalani, baru teori. Baru beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun kemudian setelah saya akhirnya dipisah dengan gembala yang lain. Gembala yang baru bilang, ini setelah 2 tahunan kurang lebih, kamu punya khotbah bagus. Hah? Bagus? Masa sih? Kamu bisa khotbah. Kamu kembangkan di situ. Oh, kepercayaan diri saya naik. Mulailah saya belajar berkhotbah. Saya belajar mengembangkan diri. Gembala senior bilang, youth tolong dihandle. Hah? Dihandle itu maksudnya kamu youth pastor. Youth pastor itu gimana? Usianya tuh mirip-mirip. Seusia, mirip. Wah, mereka tuh yang namanya anak-anak ya. Termasuk salah satunya yang khotbah beberapa minggu yang lalu yang saudara lihat ibadah siang itu. Itu salah satu. Wah, itu. Awal-awal gak ngerti harus mulai dari mana, pelayanan youth itu gimana. Bingung. Saya belajar ke gereja yang besar, gereja lain. Saya belajar youth pastor yang terkenal. Ajari saya bagaimana memimpin anak-anak muda. Loh, kamu kan sekolah Alkitab. Saya harus belajar sama kamu. Secara teori ya kamu belajar dari saya. Secara praktek saya belajar sama kamu. Kami belajar, saya belajar bersama-sama. Saya perhatikan, saya terus belajar sampai titik tertentu. Saya baru ngerti, oh cara nangani orang itu seperti ini, seperti ini. Sampai termasuk mimpin pujian. Karena gak ada orang, pagi, siang, sore saya mimpin pujian. Itu namanya jurus kepepet. Tapi karena terus dilatih, minimal saya tidak fales kalau nyanyi. Sebelumnya fales. Sebelumnya saya nggak ngerti cara masuknya bagaimana. Tapi lama-lama minimal saya tidak fales. Tapi proses belajarnya bertahun-tahun. Hari ini kalau saya di hadapan saudara, ini sudah melewati lebih dari 22 tahun proses belajar. Lebih dari 22 tahun, mungkin 25 tahun proses belajarnya. Ada orang mau cepat pinter, cepat ahli, tidak mau belajar. Mau jalan pintas di dunia marketplace maupun di dunia pelayanan. Tidak bisa begitu. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan instan. Semua melalui proses. Orang-orang yang mungkin tingkat tertentu, jenis tertentu, dia baru datang di gereja, terus kemudian disuruh singer, disuruh WL, sementara kita sudah 5 tahun, 6 tahun di gereja kok gak disuruh WL. Tunggu dulu, dia sudah punya basic. Memang dia punya basic, gak boleh iri. Kok dia orang baru sudah suruh worship leader, saya sudah dari sejak perintisan belum suruh
Sampai sekarang juga nggak disuruh worship leader. Beda, skillnya beda, keterampilannya beda. Dan kita juga harus ngerti, itu bukan bidang saya, bukan skill saya. Dulu ada seorang pelajar atau di tempat kami yang pengen banget di singer, tapi suaranya itu satu ke utara, satu ke selatan. Ku mau cinta Yesus selamanya, misalnya gitu, nadanya segini. Dia bisa gini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ini jauh bener. Ini satu ke utara, satu ke selatan. Ke selatan nabrak pagar. Yang begini saya bilang, kamu berhenti ya jadi singer. Kamu jadi MC saja. Karena kamu kan ngomong enak ya. Tapi lebih cocok kamu jadi MC. Tapi kalau kamu sudah masuk nada, masuk suara, nyanyi, udah repot. Ada juga yang khotbahnya bagus. Tak, tak, tak. Giliran ngambil nada nyanyi satu lagu. Mari kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nadanya masuk kemana? Dia masuk kemana? Jadi jemaat tadi yang sudah diberkati melalui khotbahnya, waktu nyanyi gak masuk. Langsung ting. Makanya saya bilang keterampilan itu saling terkoneksi satu dengan yang lain. Seorang worship leader, seorang pengkhotbah, semuanya nyambung. Itu kalau dunia pelayanan. Cerita sekolah minggu. Nih Agung kan banyak. Sekarang banyak sharing di remaja ya. Itu bukan gak kepake loh. Nanti kalau kamu khotbah, kamu akan jauh lebih praktis dari yang lain. Siapa di sini yang banyak pelayanan sekolah minggu? Mary misalnya ya. Satu hari kalau kamu khotbah Mary, kamu akan jauh lebih praktis dari yang lain. Yang sering khotbahnya suka ngambang gitu. Saudara, Allah mengasihi kita. Allah itu dahsyat saudara. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, apanya ya? Dahsyat itu kayak gimana ya? Mengasihi itu gimana ya? Baik itu gimana ya? Kalau kita cerita sekolah minggu gak bisa begitu. Kita harus daratkan lagi. Baik itu gimana? Mengasihi itu gimana? Dahsyat itu gimana? Itu skill. Itu keterampilan. Nah ke saudara-saudara yang punya skill di marketplace biasanya kepake juga di pelayanan. Sebaliknya di pelayanan saudara banyak bersentuhan dengan orang, ketemu jiwa-jiwa, saudara belajar leadership. Waktu di marketplace, saudara bisa punya hati buat orang-orang, sabar, punya jiwa melayani. Nah saya perhatikan orang-orang yang betul-betul punya hati melayani di gereja, dia juga sukses di marketplace. Kenapa? Karena prinsipnya sama. Orang yang sukses, orang yang maju, itu adalah orang-orang yang punya jiwa melayani. Yang punya skill yang bagus. Yang pintar membangun hubungan dengan orang. Latihannya di gereja. Jadi kalau orang kerja cuman apa ya? Ada satu ruangan. Ruangan kecil di situ. Bertahun-tahun, 20 tahun gitu. Dia gak bisa mimpin. Dia gak bisa ketemu orang. Di gereja belajar ketemu orang. Belajar lewat komsel, komunitas. Karena engkau kalau jadi pemimpin, engkau harus begitu. Hei gimana? Pekerjaannya beres? Ada masalah? Belum bos. Belum ada masalah bos. Oke, apa yang bisa saya bantu? Bos juga harus turun. Lihat Pak Jokowi, presiden kita. Kenapa? Lihat kualitas kerjanya. Karena memang dia sejak mudanya memang kerja keras. Bagus. Saya yakin kok kalau dia sekarang ini misalnya ada di masjid. Dia bermanfaat juga bagi masjid. Kalau dia jadi pemuda, terlibat di Karang Taruna, terlibat di gereja misalnya. Dia juga akan bermanfaat. Orang-orang seperti ini memang dari kecil sudah bermanfaat. Gedenya pasti bermanfaat. Arti yang kedua, dan ini sebenarnya tidak saya garis bawahi terlalu dalam, tapi saya perlu saya sebutkan. Jika dihubungkan dengan keselamatan, maka harta lama bicara soal kebenaran menurut standar agama yang lama, tuntutan Taurat, tradisi dan sebagainya. Sementara harta yang baru menunjuk kepada kebenaran sesuai standar Injil Kristus. Untuk seseorang memiliki kebenaran sejati, hubungan yang benar dengan Allah, dia tidak bisa menggunakan Taurat, tidak bisa menggunakan harta lamanya. Dia harus menggunakan harta yang baru, Injil, iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara dulu pernah diajarkan dari kepercayaan lamamu bahwa memiliki
hubungan yang benar dengan Allah itu dengan melakukan hukum-hukum tertentu dirubah. Tidak bisa. Kekristenan tidak begitu. Kalau kamu pengen memiliki hubungan yang benar dengan Allah, standarnya Injil. Gue harus mempelajari Injil, menghidupi Injil. Tidak ada pilihan lain. Jadi ilmu agama kita baru akan kepake dalam arti umum. Oh, moral kita terjagai, kita tidak, hati nurani kita tidak rusak. Tetapi secara standar keselamatan, standar kebenaran harus diganti. Diganti ulang. Untuk standar keselamatan ya, dirubah. Kita selamat karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan pagi hari ini.